Kadang kita menggunakan power bank untuk mencarger ponsel kita. Bagaimana cara merakitnya? Simak video berikut ini. Selamat datang dan terima kasih masih bersama kami. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara merakit sebuah power bank. Komponen yang pertama kita perlukan ada sebuah batu baterai. Kali ini saya menggunakan batu baterai 3000 mAh, atau jika Anda memiliki batu baterai yang memiliki mAh lebih tinggi bisa digunakan. Selanjutnya adalah dioda. Dioda ini digunakan sebagai pengaman. Selanjutnya adalah sebuah modul charging. Ini digunakan untuk mencharging baterai dari power bank ini. Komponen selanjutnya yang saya gunakan adalah modul power bank 5 volt. Modul ini memiliki input dan output, di mana terdapat dua buah soket, yaitu soket micro USB ini sebagai input dan soket yang besar ini sebagai outputnya. Lalu komponen selanjutnya adalah mini solar cell 1 watt. Sebetulnya ada jenis mini solar cell yang lain, tapi ini lebih kecil sehingga akan lebih lama nanti ketika melakukan pengisian power bank ini. Dan sebagai on off saya gunakan sebuah switch. Selanjutnya mulai merakit power bank. Pada solar cell ini terdapat dua buah terminal, yaitu terminal positif dan negatif. Dan untuk pengaman saya menggunakan sebuah dioda. Dioda yang digunakan ini sebagai pengaman agar tidak terjadi arus balik, sehingga dapat merusak solar cell ini. Pasang dioda pada kaki terminal positif dari solar cell, di mana kaki anoda terhubung dengan terminal positif. Lalu selanjutnya kita pasang modul charging untuk mengisi batu baterai. Tapi sebelumnya kita buat dulu koneksinya dengan pada kutub negatif. Saya pasang sebuah kabel berwarna biru. Inilah modul dari output solar cell itu. Selanjutnya untuk komponen yang kita pasang adalah modul charging. Modul charging ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan yang akan mencharging dari baterai power bank ini. Kita solder pada input modulnya, kutub negatif akan kita pasang dengan terminal negatif, dan output dari dioda ini merupakan katodanya kita pasang ke terminal positif. Jangan sampai terbalik. Kita dapat memperhatikan pada bagian modul ini terdapat keterangan di mana input dan di mana output. Selanjutnya untuk output dari modul charging ini kita hubungkan dengan batu baterai. Kebetulan saya menggunakan batu baterai memiliki 3000 mAh. Jika Anda ingin memiliki sebuah power bank yang memiliki kekuatan atau memiliki charging lebih besar, maka dapat digunakan mAh yang lebih besar, misalkan 4000 atau 5000 mAh. Kita solder dulu terminal batu baterainya dengan kabel agar nanti dapat dihubungkan dengan modul charging ataupun modul power bank. Inilah batu baterai yang telah kita solder dengan kabel. Selanjutnya kita pasang salah satu terminal kabel ini dengan output modul charging. Untuk kabel merah sebagai penghantar kutub positif kita hubungkan dengan terminal output dari modul charging yang memiliki kutub positif, dan kabel biru terhubung dengan terminal output
modul charging negatif. Inilah hasil sementara. Selanjutnya kita pasang sebuah switch. Switch ini berfungsi untuk meng-on-kan dan meng-off-kan apabila kita ingin menghidupkan atau mematikan powerbank nanti. Kita pasang pada kabel yang berwarna merah terminal dari switch ini. Selanjutnya untuk terminal switch yang satunya kita pasang juga kabel cukup 1 atau hingga 2 cm saja, panjang kabelnya tidak perlu terlalu panjang. Lalu kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara baterai dengan modul USB nanti. Sementara inilah rangkaian yang telah kita buat. Selanjutnya kita pasang ke input dari modul powerbank. Modul powerbank ini memiliki dua buah soket, yaitu soket input dan output. Soket input ini bisa digunakan untuk mencharging powerbank nanti, sama seperti kita mencharging powerbank pada umumnya. Kita hubungkan dengan charging HP atau ponsel. Nah, powerbank pun telah siap digunakan. Cara menggunakannya pun mudah. Terdapat dua buah soket. Soket input ini dapat kita gunakan untuk mencharging, dan solar cell ini sama digunakan untuk mencharging. Jadi terdapat dua buah mode charging dari powerbank ini, dari listrik, dan apabila ketika kita tidak mendapatkan listrik, kita dapat mencharging menggunakan solar cell. Kita tes dahulu dengan mencharging sama seperti kita mencharging HP atau ponsel. Konekkan kabel USB yang telah memiliki tegangan. Lalu kita lihat lampu indikator pun menyala. Artinya powerbank ini sedang terisi daya. Dan powerbank ini sedang kita charging hingga baterai penuh. Dan switch ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan powerbank nanti apabila kita ingin menggunakannya. Setelah daya powerbank ini terisi penuh, kita dapat menyambutnya atau mendiskonekkan kabel USB ini dengan powerbank. Selain itu, kita dapat mengisi mencharging powerbank ini dengan bantuan dari cahaya matahari. Jadi powerbank ini dapat diisi dengan menggunakan cahaya matahari dan berasal dari listrik yang telah kita turunkan tegangannya. Selanjutnya kita tes apakah powerbank ini dapat berfungsi atau tidak. Kita menggunakan sebuah ponsel untuk mengetesnya. Kita colokkan atau kita konekkan ponsel ini dengan powerbank, dan terlihat ponsel pun mulai terisi daya, dengan indikatornya pun mulai menyala. Kita dapat melakukan charging hingga baterai dari ponsel ini terisi penuh atau maksimal. Selanjutnya, selain dapat mencharging dari sebuah ponsel, powerbank ini juga dapat kita manfaatkan untuk menghidupkan atau menyalakan peralatan elektronik. Bisa kita menyalakan sebuah kipas, tetapi kipas atau kipas angin ini kita harus buat memiliki soket USB dan memiliki tegangan DC 5 volt. Kita tes dengan cara mengonekkannya dengan powerbank ini, dan kipas pun menyala. Artinya powerbank ini dapat kita gunakan untuk peralatan elektronik lain dengan syarat memiliki koneksi USB.